Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Mana tanda saya itu? Walakinna hadhil mu'jizata la yudrikuha wa la yafhamu kunhaha illa ahlud diqqati fin nadhari wa adhkiya'il khalqi minal bashari. Itu ya betul ya? Tetapi mujizat-mujizat ini tidak akan bisa dipahami dan tidak akan bisa mengerti akan hakikat mujizat illa ahlud diqqati, kecuali orang yang benar-benar diqqah atau orang yang benar-benar sempurna pemahamannya fin nadhari dalam pandangannya, wa adhkiya'il khalqi dan orang-orang yang cerdas minal bashari dari manusia, lianna man siwahum, karena sesungguhnya orang selain orang-orang yang cerdas la yafhamu illal mu'jizat al-mahsusah, mereka tidak akan paham kecuali mujizat yang indrawi bihasati sam'i, dengan indra pendengar, wal basari dan penglihatan, mithlu kalamil hajari wasyajari, seperti omongannya pohon, omongannya batu dan pohon, wansyiqaqil qamari, dan terbelahnya bulan. Allah Ta'ala qad ayyada nabiyahu alaihi salam, dan Allah telah menguatkan Nabi Muhammad alaihi salam bikilan nau'aini minal mujizat, dengan dua macam mujizat ini, dua jenis mujizat ini, kama yadharu mimma qaddabnahu fi bayani mujizatil Quran, sebagaimana yang nampak yang telah kami sampaikan dalam menjelaskan mujizat Al-Quran Asy-Syarif yang mulia. Wasiwaha minal mujizat, dan lain-lain dari mujizat-mujizat al-manqulati fil hadithil munif, yang dinukil atau yang diambil dari keterangan hadis. Wal nadhkur al-an, dan sekarang kita akan menyebutkan, kami akan menyebutkan torfan min bayani hali syariatihi, satu bagian atau satu cabang dari penjelasan bentuk atau keadaan syariat Nabi Muhammad alaihissalam, wa halatihi syarifah al-azimati sya'ni, dan juga keadaannya Nabi Muhammad yang mulia, yang sangat agung kepribadiannya. Asa ayan tafa'ana bidzalika, ata ayan tafa'a bidzalika ba'du ahli hadzal zaman, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dengan itu sebagian dari penduduk zaman ini. Kata muallif, kata pengarang di sini, mujizat-mujizat yang disebutkan seperti kepribadian Nabi Muhammad, orang yatim kok bager, cek orang Sunda, apa ini yatim kok baik banget. Biasanya kan anak yatim kan nakal-nakal, ini yatim kok baik banget. Kemudian jahiliyah, hidup di masa jahiliyah, hidup di masa yang mana orang-orang itu akhlaknya buruk, tapi dia kok akhlaknya baik. Kemudian hidup di bangsa yang ummi, orang-orang yang buta huruf, tapi kok ilmunya Nabi Muhammad sebudak, bisa cerita tentang Bani Israel, bisa cerita tentang Nabi Nuh, bisa cerita juga tentang akhirat, yang itu semuanya ada di kitab-kitab Taurat, Injil, padahal Nabi Muhammad gak baca. Nah, kalau kita renungkan itu mujizat, maka mujizat-mujizat itu adalah mujizat yang tidak kalah mengagumkan dibanding mujizat terbelahnya bulan. Hanya saja, saudara, orang lebih banyak, orang lebih cepat terpukau oleh mujizat yang sifatnya indrawi, seperti membelah bulan. Ini kalau saya termos saya belah misalnya, termos saya belah, terus di dalamnya ada bakso, kira-kira bapak-bapak bakal ini nggak, tepuk tangan nggak buat saya? Terus besok bakal bawa jamaah pengajian yang lain nggak? Tambah banyak itu pengajiannya. Itu mujizat, namanya mujizat hissiyah. Nah, bisa kita bagi bahwa mujizat ada dua macam. Ada mujizat hissiyah atau mujizat indrawi, ada mujizat non indrawi. Mujizat indrawi itu selesai udah semuanya. Pohon datang kepada Nabi Muhammad ngomong, kemudian batu datang kepada Nabi Muhammad ngomong. Batu waktu Nabi Muhammad Mi'raj pengen ikut sama Nabi Muhammad, itu udah selesai masanya. Dan yang melihat pada waktu itu ya sebatas orang-orang yang hidup pada masa itu. Nah, kita dengar ceritanya doang. Kita hanya bisa mendengarkan dari hadis-hadis
dari cerita-cerita para sahabat yang kemudian sampai kepada tabi'in, sampai kepada atba'ut tabi'in, terus sampai kepada ulama kita atau guru-guru kita. Dan itu ceritanya yang semuanya benar. Nah, mujizat indrawi ini, mujizat yang mengandalkan penglihatan atau pendengaran ini terbatas. Jadi yang menyaksikan hanya orang-orang pada masanya. Ini mujizat indrawi. Yang kedua ada mujizat yang non indrawi, mujizat yang bukan indrawi. Ini hanya bisa dipahami dan bisa dimengerti untuk orang-orang yang punya pemahaman tinggi. Apa itu mujizat yang non indrawi? Mujizat yang non indrawi seperti yang tadi sudah kita bahas, akhlaknya Nabi Muhammad, cerdasnya Nabi Muhammad, itu nggak bisa langsung dipahami sebagaimana kita memahami onta keluar dari batu misalnya, enggak. Tapi perlu perenungan, direnungkan, kok bisa ya seperti itu Nabi Muhammad. Itu hanya orang-orang dengan pemahaman tinggi yang biasanya menggunakan akalnya atau menggunakan nalarnya. Karenanya di Al-Quran banyak ajakan itu, ajakan afala ta'qilun, afala yatadabbarun, tadabbur, mengiam. Apakah engkau tidak berenungkan, apakah engkau tidak memikirkan? Karena disuruh mikir. Mujizat-mujizat yang indrawi atau hissi tadi udah selesai, dan masih banyak mujizat-mujizat yang non indrawi yang kalau kita renungkan itu ada pada diri Nabi Muhammad dan juga ada pada ajaran Nabi Muhammad. Nah, ini yang akan dibahas pada pembahasan berikut ini, mujizat yang non indrawi. Yang indrawi udah semua yang kemarin. Yang indrawi, Nabi Muhammad dari jarinya bisa keluar air, kemudian nyendok nasi atau nyendok gandum pada waktu itu nggak habis-habis, padahal orangnya ribuan, masaknya cuma sebakul doang, tapi nggak habis-habis. Itu mujizat indrawi selesai. Yang menyaksikan terbatas. Nah, yang non indrawi ini yang menyaksikan sampai hari kiamat. Itu masih bisa terus menyaksikannya kalau mau mikir, kalau mau merenungkan. Perenungan-perenungan ini ajakan dari Islam. Intinya ajaran Islam itu memang banyak sekali mengajarkan kita atau mengajak kita untuk berpikir, karena memang mujizat-mujizat itu tidak berhenti harusnya, tapi ada terus dan bisa kita tangkap kehebatannya. Yang non indrawi dibahas pertama di sini tentang ajaran Nabi Muhammad. Nanti yang kedua baru tentang Nabi Muhammad sendiri, kepribadian Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad nanti kita baca. Ajaran Nabi Muhammad kalau kita pikir-pikir, saudara, kalau kita renungkan, contoh orang perempuan yang ditinggal mati itu nggak boleh langsung kawin. Ada namanya masa iddah. Masa iddah. Ini Nabi Muhammad mengajarkan ini kepada umatnya, ya kepada kita juga. Dan ajaran tentang masa iddah ini banyak hikmahnya. Di antara hikmahnya, kenapa perempuan nggak boleh langsung kawin lagi ditinggal mati, tapi harus nunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ini masa untuk memastikan bahwa janinnya kosong, janinnya tidak ada cabang bayi atau tidak ada benih dari suami yang mati. 4 bulan 10 hari. Nah, kenapa kalau yang cerainya cerai hidup bukan 4 bulan 10 hari, tapi cerainya hidup cuma 3 kali sucian atau 3 kali haid? Dan banyak lagi ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang kalau kita renungkan, ini bukan ajaran biasa, ini luar biasa. Itu mujizatnya, mujizat dari ajaran-ajaran Islam. Puasa, kita disuruh puasa. Kenapa kita disuruh puasa? Puasa itu menyamai kita dengan ibadahnya para malaikat. Malaikat nggak ada yang ngopi, apalagi minum teh apa mas Hatta tuh? Malaikat menyamai ibadahnya malaikat. Malaikat yang tidak makan dan tidak minum, tapi masih tetap giat atau rajin beribadah. Maka kita dituntut, diwajibkan berpuasa minimal setahun sekali di bulan Ramadan itu. Setiap ajaran Nabi Muhammad ini semuanya ada hikmahnya yang kalau kita renungkan, kalau kita pikirkan, ini semuanya mujizat. Emang apa sih artinya mujizat itu? Ajaza yu'jizu ijazan, itu artinya bikin lemah
atau bikin KO, bikin lemah, bikin kalah musuh. Itu namanya mujizat. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang ada dalam fikih, misalnya syariat kemudian bentuknya menjadi fikih, ini kalau kita jelaskan semuanya, ini bikin musuh-musuh Islam KO. Iya ya, kok ada agama kayak begini? Ada agama yang kalau pengen ibadah kudu cuci muka dulu. Itu kan macam-macam saudara. Fungsi dari wudhu itu, yang namanya wudhu itu minimal, yang namanya ibadah mau sholat minimal itu kudu wudhu dulu. Pertama untuk apa? Biar bikin segar. Masa pengen menghadap raja matanya ngantuk, masa pengen menghadap raja, segala raja ini kita masih malas-malasan. Tapi kalau udah kena air itu ada semangat baru lagi. Wudhu juga, ini masih wudhu. Wudhu itu penghapus debu kan ya, penghapus debu atau penghapus kotoran. Nah wudhu juga adalah penghapus dosa-dosa kecil. Kita mau menghadap pencipta, menghadap raja dari segala raja, masa dosa-dosa yang kecil nggak kita hilangin dulu. Segitunya ajaran Nabi Muhammad. Ini benar-benar dituntun oleh Allah dan bukan karangan Nabi Muhammad. Itu kan semuanya mujizat. Dan kalau itu kita pahami, kemudian untuk kita nalar, maka kita akan makin yakin bahwa nggak ada ajaran yang sesempurna Islam. Nah buat musuh-musuh Islam ini bikin dia KO, ini yang namanya mujizat, melemahkan mereka. Mereka bikin geleng-geleng ini, ada kok yang begini. Orientalis, mustasyrikin sebutannya. Orientalis itu orang yang belajar tentang Islam, tujuannya adalah untuk mencari kelemahan Islam. Jarang yang ketemu kelemahan, jarang. Pasti menemukan bahwa ini ajaran bukan ajaran manusia, ini ajaran Tuhan. Tapi yang namanya hidayah itu tadi, yang namanya hidayah tetap haknya Allah. Mereka meskipun menemukan Islam sangat sempurna, tapi karena memang ada kesombongan, karena memang kepentingan perut atau kawin aja yang dipikirkan, karena memang gengsi, nggak dapat hidayah juga akhirnya. Padahal menemukan ajaran-ajaran Islam itu sempurna semuanya. Apa yang didapatkan oleh mustasyrikin atau didapatkan oleh orientalis, orang-orang kafir yang meneliti Islam, yang nggak dapat hidayah, yang mereka dapatkan ya hanya sisi-sisi yang memang pengen mereka cari. Contohnya orang orientalis, orang kafir yang meneliti Islam, dia mencari lemahnya hukum, misalnya lemahnya hukum poligami dicari kelemahannya. Nah kemudian dibenturkan dengan haknya perempuan, dicari kelemahan semuanya. Ya udah, karena memang tujuan asalnya dia mencari kelemahan, dapatnya kelemahan, dan selamanya tertutup hidayah itu. Padahal di balik poligami, di balik menikahnya Rasulullah lebih dari satu istri, itu banyak hikmahnya. Ya Rasulullah selain untuk menyantuni janda-janda perang, itu yang setelah Siti Khadijah, itu yang kira-kira masih menarik gitu ya. Itu ya cuma Sayyidatina Aisyah dengan Maria Qibtiyah, itu aja. Yang lainnya enggak, tua semuanya. Dan tujuannya bukan itu, tujuannya bukan syahwat Nabi Muhammad, ada hikmahnya. Makanya di Islam diperbolehkan, monggo kalau yang mau coba cari yang tua kayak Nabi, maksudnya cari yang tua. Tapi mereka orientalis meneliti ini, pada ada kesempurnaan dalam hukum-hukum Islam termasuk dalam poligami. Mereka nggak menemukan yang sempurna itu, mereka hanya menemukan niat awalnya ingin melemahkan Islam. Akhirnya dicari bahwa dipastikan atau ditegaskan oleh mereka bahwa Islam ini agama yang tidak menghargai perempuan atau meremehkan perempuan, padahal salah semuanya itu. Kalah pokoknya. Mereka mencari kelemahan Islam, tidak akan dapat menemukan sempurna semuanya. Ini yang dimaksud dengan mujizat non indrawi. Banyak sekali ajaran-ajaran dan hukum-hukum dalam Islam yang justru kalau kita pikirkan itu justru adalah mujizat yang tidak pernah habis. Semuanya itu tidak pernah habis dan masih bisa kita jumpai sekarang. Kayaknya jangan cari-cari mujizat kayak orang dulu, pengen ya laut dibelah, ini kolam lele dibelah pakai tongkat.
Nah kemudian bisa nyebrang tuh, itunya ada yang kering tuh, kemudian bisa kucing bisa nyebrang di tengah-tengahnya, jangan. Udah cari yang sekarang ini masih ada dalam syariat atau ajaran Islam tuh banyak sekali mukjizat. Idza nadhara al-aqilu al-munsifu fi syariati hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang yang berakal, yang sadar, dia melihat kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhara man yuridu itla'a al-haqa'iq. Nadhara man yuridu, dengan pandangan orang yang memang menginginkan penelaahan kepada kebenaran, wa ahata bi asrariha ala qadri taqati, dan dia meliputi dengan rahasia-rahasia syariat sesuai dengan kemampuannya, salikan awdahat taraik, dia meniti dengan jalan yang paling jelas, maka dhahara lahu, akan muncul, akan tampak untuk orang yang mencari kebenaran ini, tampak zuhur syamsi fi rabi'atin nahar, munculnya atau terangnya matahari fi rabi'atin nahar, dalam musim semi atau dalam siang musim semi. Siang musim semi itu pasti cerah, jelas mataharinya terang, mataharinya nggak ada awannya. Orang yang ingin mencari kebenaran syariat Nabi Muhammad, maka dia akan melihat dengan jelas bahwa syariat Nabi Muhammad itu sangat menakjubkan. Anna syariat al-Muhammadiyah ta'muru bi kulli khair, bahwa ajaran Nabi Muhammad ini menyuruh seluruh kebaikan, wa tanha an kulli syarr wa dhair, dan mencegah semua keburukan dan juga kemudaratan atau bahaya. Hiya anfa'u ma yakun lana, syariat Nabi Muhammad adalah sesuatu yang paling bermanfaat untuk manusia, ala madal layali wal ayyam, di sepanjang malam dan hari. Fayaraha ta'murul khalqa bil intiqad al aqaid as-sahihah fi haqqillah ta'ala, maka dia akan melihat bahwa syariat Nabi Muhammad ini menyuruh manusia untuk berintiqad atau untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang lurus terhadap Allah Subhanahu wa taala, biwasfihi subhanahu bikulli kamalin, dengan mensifati Allah yang maha suci dengan keseluruhan kesempurnaan, yaliku bi sya'nil uluhiyah, yang layak dengan keadaan ketuhanannya, wa tanzihi an kulli naqsin, dan membersihkannya dari segala kekurangan, tata'ala anhu sifatur rububiyah, yang menjadi luhur darinya apa sifatur rububiyah, sifat ketuhanan. Ada uluhiyah, ada rububiyah. Syariat Nabi Muhammad, syariat itu yang dimaksud di sini syariat secara umum, ajaran Nabi Muhammad itu dibagi menjadi akidah dan dibagi menjadi syariat. Nah, yang akidah dulu di sini yang dibahas oleh pengarang. Kalau kita mau sadar dan kita mau merenungkan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini menyuruh kita agar mengimani bahwasannya Allah adalah zat pencipta yang memiliki segala macam kesempurnaan dan yang bersih dari segala macam kekurangan. Kalau saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian belum mau atau masih sulit untuk menyebutkan sifat-sifat Allah, misalnya wujud, qidam, baqa, ar-Rahman, ar-Rahim, Malik, itu paling gampang itu meyakini bahwa Allah adalah zat, Allah adalah penguasa seluruh alam semesta yang memiliki sifat-sifat sempurna dan bersih dari sifat kekurangan. Gitu aja dah, gampangannya gitu. Allah memiliki seluruh sifat sempurna dan bersih dari semua sifat kekurangan. Kalau kira-kira kita bisa memproyeksikan atau merenungkan ada sifat kekurangan, maka itu nggak ada pada Allah. Kita misalnya ada yang 2 hari nggak makan, ada Ustaz, ya udah ada. Ada yang 2 hari nggak tidur, ada Ustaz. Terus 7 hari nggak tidur, ada. 40 hari nggak tidur. Kita kalau udah 40 hari nggak tidur, itu nanti yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Kalau 40 hari nggak makan masih banyak, masih bisa itu 40 hari nggak makan masih bisa. Tapi kalau udah 40 hari nggak tidur, udah hilang dah akalnya, pasti nggak bakal bisa. Nah, kelemahan kita di situ. Nah, ada sifat lemah seperti tidur. Tidur itu sifat lemah.
maka Allah tidak tidur. Begitu. Apa sifat lemah lagi? Kita bisa merenungkan, memproyeksikan sifat lemah pada diri kita. Misalnya sifat lemah pada diri kita, kita butuh orang lain. Ya, waktu kecil butuh sama emak sama baba. Nah sekarang udah gede butuh sama emaknya bocah, sama ya yang perempuan juga begitu, butuh sama bapaknya anak-anak. Butuh itu kekurangan, maka Allah tidak butuh. Itu aja gampangannya. Terus kita bisa merenungkan ada sifat kurang yang ada pada kita manusia atau ada pada makhluk. Apa sifat kurang itu? Sifat kurang itu laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu kekurangan. Laki ya kurang, perempuan ya kurang. Kalau ada laki nggak ada perempuan ya kurang, ada perempuan nggak ada laki kurang juga. Maka Allah bukan laki bukan perempuan. Begitu. Paling gampangannya Allah bersih atau suci dari segala macam kekurangan. Dan Allah sempurna, memiliki sifat sempurna. Semua sifat kesempurnaan itu yang layak itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ajaran yang seperti inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mana ada ajaran yang sesempurna ini? Nggak ada, cuma Islam. Ada, kalaupun ada kita kenal agama-agama lain, misalnya mengajarkan ada Tuhan A, kemudian Tuhan B, ini Tuhan C. Yang satu tugasnya menciptakan, yang satu tugasnya menjaga, yang satu entah tugasnya merusak. Itu secara logika aja nggak masuk itu secara logika. Karena bisa jadi yang merawat dengan yang merusak ini berantem. Belum waktunya dirusak sama yang merawat, orang gue udah capek-capek ngerawat. Kata yang mencipta, orang gue yang nyiptain, lu ngapa berdua pada ribut, pada geger, pengen ngerawat yang rusak, gue yang nyiptain. Nggak masuk logika. Tapi ajaran Islam ini tauhid atau mengesahkan Allah, ini ajaran yang sangat masuk akal. Ini mujizat juga. Ini mujizat yang sifatnya non indrawi. Akidah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang pertama akidah. Ini akidah yang sangat sempurna, yang sangat sesuai dengan logika, sangat sesuai dengan rasio kita. Sering saya sampaikan, dalam logika itu, dalam pikiran kita, logika itu benar untuk semua orang, terlepas dari agama. Jadi kalau kita bicara logika, itu berarti agamanya apapun pasti bisa terima. Mau dia agamanya Islam, mau bukan Islam pasti bisa terima. Contoh logika itu yang paling gampang matematik. 2 tambah 2 berapa? 4. Mau agamanya Islam kayak mau bukan Islam tetap 2 tambah 2 berapa? 4. Itu namanya logika. Nah lebih dari itu, lebih dari hitungan angka atau matematis. Logika yang paling sederhana itu lebih sebagian lebih kecil daripada keseluruhan. Itu logika juga. Sebagian lebih kecil dari keseluruhan. Kenapa kita bisa punya proposisi sebagian lebih besar, sebagian lebih kecil dari keseluruhan? Karena kita melihat dari kenyataan dulu. Jadi kita melihat makanan ada pisang, ada risol, ada apa lagi itu? Ada bolu, ada getuk. Nah itu kan kita kelompokkan namanya makanan. Nah keseluruhannya itu apa? Makanan keseluruhannya. Bagiannya apa? Bagiannya pisang, risol, getuk. Nah bagian lebih kecil daripada keseluruhan. Itu mau agamanya Islam, mau bukan Islam, pasti yang namanya bagian lebih kecil daripada keseluruhan. Itu namanya logika. Termasuk logika Tuhan satu. Itu logika. Karena kalau Tuhan lebih dari satu, namanya bukan Tuhan. Kenapa? Dia terdiri dari bagian-bagian yang saling menguatkan atau saling membantu. Kalau 2 berarti bukan Tuhan. Buat ngurusin alam aja pakai berduaan segala. Orang buat ngerawat aja, buat nyiptain aja berduaan, itu namanya join. Nah kalau udah join bukan Tuhan lagi, maka Tuhan wajib satu. Dalam logika begitu. Logika pasti menyebutkan ada satu wujud
yang hanya satu, dan itulah yang disebut dengan wajibul wujud, istilahnya logika tuh. Istilahnya ilmu kalam, wajibul wujud. Yang wajib wujudnya, yang merupakan penyebab dari wujud semuanya, itu ya cuma satu. Kalau dua berarti dia nggak wajib. Artinya nggak wajib, dia masih tergantung dengan temennya ini. Nah berarti ada satu lagi di atas yang menyebabkan dua ini. Logika selalu begitu. Maka sebutannya untuk yang pertama wujud, yang menjadikan semuanya wujud setelah dia, itu sebutannya wajibul wujud, yang wajib wujudnya atau wajib eksistensinya. Dalam logika itu mau orang Islam kayak mau bukan Islam, itu pasti menerima bahwa wajibul wujud ya cuma satu. Kenapa kok ada agama-agama yang menyatakan Tuhan lebih dari satu? Itu dia udah nggak mau ikut logika, udah gila. Artinya udah gila, udah ikut hawa nafsu aja. Dia ikut hawa nafsu, jadi kebanyakan bengong. Iya enaknya sama Tuhan ya kayak kita ya. Ya dia bareng-bareng kemana-mana ngerjain apa-apa bareng-bareng. Lah Karang Taruna itu mah bukan Tuhan kalau bareng-bareng itu. Jadi dia ngukur Tuhan dengan ukuran manusia. Artinya udah tidak sesuai dengan logika. Kalau logika pasti wajibul wujud satu. Sebutan wajibul wujud ini atau wujud pertama yang wajib ini dalam Islam kemudian disebut sebagai Allah. Itu ajaran i'tiqad atau akidah Islam, ini ajaran yang sangat sesuai dengan fitrah manusia yang menjunjung tinggi logika. Manusia yang tidak menjunjung tinggi logika nanti dia akan terjerumus kepada hawa nafsu yang isinya ini rekaan-rekaan atau hayalan-hayalan. Tidak ada ajaran yang sesempurna ajaran Nabi Muhammad tentang akidah ini yang mengajarkan bahwa Tuhan ya satu, kemudian Tuhan punya semua sifat sempurna dan bersih dari semua sifat kurang. Cari dah semua sifat kurang. Nah, kemudian kita pastikan bahwa sifat kurang itu nggak ada pada Allah. Itu ajaran akidah. Secara singkat, akidah yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah akidah yang sangat sempurna dan sangat sesuai dengan logika. Ini mujizat, ini melemahkan orang-orang yang anti sama Islam. Mereka malah kalau memahami ini malah dicari-cari mana nggak ada cacatnya. Nah untuk kita yang sudah Islam ini menambah kita iman, menambah kita kekuatan untuk makin yakin bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Jadi yang warisan kayak kita semua, kan Islamnya warisan ya? Yang warisan supaya makin kuat ya harus dipupuk, harus terus dibina. Caranya bagaimana? Ngaji, makanya dipupuk dengan pengajian-pengajian. Jadi yang tadinya warisan itu makin kuat dan makin tumbuh subur. Nanti ini juga bisa buat anak cucu kita. Jadi bukan hanya sekedar menerima Islam aja dari orang tua. Harus dibina terus dan harus dijaga dengan pengajian-pengajian ini. Wa kadzalika fi haqqir rusulil kirami alladziina ja'alahumullahu ta'ala hudatan lil anam. Setelah menceritakan tentang akidah Nabi Muhammad, kemudian muallif atau pengarang beranjak kepada cerita atau kepada hak dari para utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.